Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vijayanti Tahir, NPM 181000213. Saya salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Saya di sini akan memaparkan mengenai perbandingan hukum perdata. Mulai dari pengertian perbandingan hukum, terus perbandingan hukum perdata, ruang lingkup dari perbandingan hukum, terus manfaat, dan juga macam-macam perbandingan hukum. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Sebelum kita lanjut ke dalam pengertian atau kajian dari perbandingan hukum perdata itu sendiri, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu yuk apa itu perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda. Dari sejarahnya kita tahu bahwa perbandingan hukum sudah digunakan. Perbandingan hukum mempunyai peranan penting di bidang hukum secara nasional maupun internasional karena mempunyai berbagai manfaat seperti membantu dalam rangka pembentukan hukum nasional dan juga mempunyai peran penting dalam rangka hubungan antar bangsa dan sebagainya. Untuk slide selanjutnya itu membahas tentang berbagai pandangan atau anggapan terhadap perbandingan hukum. Terhadap perbandingan hukum itu ada berbagai pandangan atau anggapan. Yang pertama, perbandingan hukum sebagai sejarah umum. Yang kedua, perbandingan hukum sebagai ilmu hukum. Dan yang ketiga, perbandingan hukum sebagai metode. Yang pertama, perbandingan hukum sebagai sejarah umum adalah pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, Joseph Kohler berpendapat bahwa sejarah hukum sama dengan perbandingan ilmu hukum, dan juga Sir Frederick menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara sejarah hukum dengan ilmu hukum. Lalu yang kedua, perbandingan hukum sebagai ilmu hukum. Ada berbagai sarjana hukum yang menganggap perbandingan hukum sebagai ilmu. Mereka meninjau dari segi ilmu hukum yang meliputi dari berbagai cabang ilmu pengetahuan termasuk perbandingan hukum di dalamnya. Dan yang ketiga, perbandingan hukum sebagai metode. Pada umumnya, memang ada dua pendapat tentang perbandingan hukum. Yang satu menganggap perbandingan hukum sebagai metode penelitian belaka, sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa perbandingan hukum itu sebagai ilmu hukum yang mandiri. Untuk slide selanjutnya, itu membahas tentang hubungan antara perbandingan hukum perdata dan perbandingan hukum internasional. Menurut Prof. Mr. Dr. Go Gyeong-sok, antara hukum perdata internasional dengan perbandingan hukum memiliki hubungan tertentu, dan hubungan antara kedua cabang tersebut adalah penting, karena hukum perdata internasional hanya dapat bekerja dengan baik apabila disertai dengan adanya perbandingan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka perbandingan hukum perdata mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum perdata internasional. Jadi, hukum perdata internasional itu berkaitan dengan hukum perdata. Slide selanjutnya itu ada macam-macam perbandingan hukum. Yang pertama, ada perbandingan hukum perdata, yang kedua ada perbandingan hukum pidana, dan yang ketiga ada perbandingan hukum tata negara, dan perbandingan hukum tata usaha negara, dan yang terakhir ada perbandingan hukum yang berlaku dalam suatu wilayah atau negara yang memiliki sistem hukum yang beraneka ragam. Itu 5 macam dari perbandingan hukum. Sekarang kita masuk ke dalam ruang lingkup dari perbandingan hukum perdata itu sendiri. Ruang lingkup perbandingan hukum perdata yang pertama adalah pengertian dasar daripada perbandingan hukum perdata yang mencakup segala segi perbandingan hukum perdata. Yang kedua, perbandingan hukum perdata secara umum yang membanding-bandingkan sistem-sistem hukum dari berbagai negara, misalnya antara sistem hukum Eropa daratan dengan Inggris atau Anglo-Saxon. Yang ketiga, perbandingan hukum perdata secara khusus yang membandingkan lembaga-lembaga hukum negara yang satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya atau slide selanjutnya ada perbandingan struktur sistem hukum Inggris dengan sistem hukum Romawi Jerman. Yang pertama, struktur hukum Inggris. Antara common law dan equity ada hubungan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Dari segi sejarahnya, equity
mengisi kekosongan dalam common law. Sewaktu common law tidak mampu mengadili truste yang menyeleweng dan tidak dapat ditindak oleh common law, maka hukum equity lah yang mengatasi. Dari segi penerapannya, equity semata-mata memperbaiki kondisi masyarakat di mana keadilan harus ditegakkan. Berdasarkan natural justice dan hukum kanonik, diciptakan right in equity. Dalam hal trust, diterapkan right in equity sebagai anak istri yang semula tak berhak menjadi ahli waris. Yang selanjutnya ada struktur hukum Jerman. Salah satu ciri-ciri atau karakteristik norma-norma hukum dari sistem hukum yang termasuk dalam keluarga hukum Romawi Jerman adalah adanya kesamaan mengenai struktur yang terdiri dari kesamaan dalam, yang pertama, pembagian dalam dua kelompok hukum, yang kedua, pembagian dalam bidang-bidang, yang ketiga, unifikasi hukum, yang keempat, kodifikasi hukum, dan yang kelima, kesamaan dalam struktur hukum privat. Yang slide selanjutnya membahas mengenai perbandingan sumber hukum antara hukum Inggris dengan hukum Romawi Jerman atau Eropa kontinental. Sumber hukum dari sistem hukum Inggris berdasarkan pentingnya peranan masing-masing sumber hukum dalam proses penemuan hukum. Maka sumber hukum dalam sistem hukum Inggris secara berurutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurisprudensi. Yang kedua, statua law. Yang ketiga, custom. Yang keempat, reason atau akal sehat. Bagi hukum Inggris, jurisprudensi adalah sumber hukum yang utama dan terpenting. Yang kedua itu ada sumber hukum dari sistem hukum Romawi. Undang-undang dalam bentuk kodifikasi dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum pada waktu itu. Berkembang teknik pembuatan hukum konstitusi Tertulia. Untuk pengaturan organisasi kenegaraannya membuat konstitusi tertulis. Jadi jelas bahwa pada saat itu peran badan pembentuk undang-undang adalah sangat penting dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat. Untuk slide selanjutnya atau slide terakhir itu ada perbandingan sistem hukum Inggris dengan sistem hukum Romawi Jerman. Sistem hukum Inggris dalam sejarahnya, sistem ini dapat diuraikan sebagai berikut. Sistem hukum Inggris ini juga disebut sebagai sistem Anglo-Saxon yang kemudian dikenal dengan sistem Anglo-Saxon Amerika. Sistem ini mulai berkembang pada abad ke-11 yang sering disebut sebagai common law atau unwritten law. Sebagai unwritten law, ia hanya dapat dibenarkan sebagai sebagian karena di samping hukum tertulis Inggris itu juga mempunyai hukum tertulis yang dibuat oleh parlemen, statua law. Dan yang kedua ada sistem hukum Romawi. Sistem hukum Eropa kontinental yang sering disebut dengan sistem hukum Romawi Jerman atau civil law. Asal mulanya sistem ini adalah dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus sebelum Masehi. Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus. Kumpulan peraturan-peraturan tersebut kemudian disebut sebagai Corpus Juris Civilis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika dalam menyampaikan materi atau dalam menjelaskan materi dirasa kurang cukup baik atau ada kata-kata yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.